harus diisi, begitu kan? Apa yang harus diisi baik oleh supervisor maupun oleh supervisi ya. Untuk yang belum pernah melakukan supervisi disimak ini ya, disimak pengalaman yang sangat berharga. Satu saat insya Allah Bapak dan Ibu semua akan melakukan supervisi ya, supervisi ya, supervisi. Baik, ada satu kasus ya, ada satu kasus ketika Bapak dan Ibu ya sebagai supervisor dipaksa untuk, membantu membimbing guru ya. Bisa menyampaikan satu kasus saja apa kira-kira? Yang logis yang logis, yang rasional. Mungkin yang pernah jadi supervisor ini, pernah mendapat keluhan dari orang tua, tentang gurunya, ada tidak? Tidak ada? Oke, tidak ada. Oke. Coba saya memberikan contoh ya, mmm, ada, guru yang menghadapi satu permasalahan ya, permasalahannya adalah, kurang bisa mengatasi, kegaduhan. Ya, kegaduhan dengan berbagai anak yang berbeda-beda karakternya, begitu ya. Mungkin ada yang hyperaktif, yang hiperaktif, ada juga yang ya mungkin saja ada kelainan dengan ADHD gitu ya, ADHD ya, attention deficit dan hyperactive disorder. Kemudian ada juga mungkin yang, ingin mendapat perhatian begitu ya. Ada juga peserta didik yang, selalu, menambahkan atau, menyela temannya sebelum temannya menjawab dan lain-lain begitu. Dan ini berlanjut terus sampai, eee, akhirnya ada keluhan begitu, ada keluhan katakan saja dari orang tua, ya, dari orang tua. Nah, apakah, supervisor, kepala sekolah di sini harus turun tangan? Harus, Bro. Harus, kalau sudah keluar harus ya, harus, ya. Sepertinya Bapak dan Ibu di sini ya alhamdulillah belum pernah ada keluhan dari orang tua murid ya sepertinya ya? Ya. Pernah, Prof. Pernah, Prof. Oh pernah pernah Ada. ya. Ada. Tentang pembelajaran atau tentang, perilaku atau tentang nilai? Yang jelas saja, yang enak ke saya. Iya, ya, Keluhan nilai misalkan, "Masa sih anak saya nilainya seperti ini Bu, Pak?" Gitu. Tentang apa itu keluhannya? ya ada tentang nilai juga, Prof. Kemudian misalnya nih ya, Prof, kalau Ya, tentang nilai, pada kelas sebelumnya nilai anaknya itu bagus-bagus gitu ya. mhm mhm, Setelah diajar oleh guru, ini setelah kenaikan kelas, "Kenapa nilai anak saya itu kok turun sekali, Bu?" Gitu. Jadi iya ada iya kecurigaan mungkin ya dari orang tua kan, "Gimana sih iya gurunya ngajarnya?" Mungkin kan seperti itu, iya gitu. iya. Jadi ada Ibu unsur terima kasih menyalahkan Bu guru. Riati, ini, kasus yang sangat, logis ya, masuk akal dan, berkaitan dengan tugas-tugas guru begitu. Terima kasih Bu Mariati. Nah, Ya, Bu Mariati itu, memanggil guru, cross check ya, takut ada kesalahan dalam menulis skor, dalam menulis nilai atau apa, iya. memanggil atau ngobrol begitu? Ngobrol, Prof. Jadi, Iya. saya menerima mungkin, keluhan dari orang tua gitu ya, kemudian juga saya, menindaklanjutinya dengan, mencari Terputus-putus data-data suaranya ya, apa gimana ya? agak kurang bagus sinyalnya ya, Heeh. Prof, ya, di saya. Saya memanggil guru Mungkin di tersebut, saya Prof. yang kurang. Hmm. Sinyalnya kurang baik Memanggil, Ya. Prof, saya memanggil di gurunya sini. juga selain A mengumpulkan data-datanya.
apakah guru itu, bisa membuktikan bahwa memang, kemajuan belajar peserta didik tersebut memang ada terhambat? Bisa membuktikan? Iya, jadi, Ada eee, kemunduran? ada mungkin kalau misalnya kenapa kok sampai nilainya seperti itu, biasanya, kita kan ada sesi, apa ya, kalau di sekolah itu briefing atau semacam kita koordinasi ya. Jadi Bapak Ibu guru ketika memberi nilai itu jangan asal-asalan, kan ada rubriknya, ada bukti-buktinya dan sebagainya gitu. Jadi namanya anak juga kan tidak pasti stabil ya kemampuannya gitu. Bisa jadi ada faktor-faktor lain dalam dirinya atau, dari jenis materinya sendiri gitu. Iya, oke. Disitulah makanya di dalam, kurikulum merdeka, penilaian itu harus berbasis, otentik ya, ada portofolio. Jadi bukti-bukti itu ada Iya begitu, ya. iya, Jadi kalau setuju ada Bro, yang mengeluh itu ya memang, bisa ada dibuktikan, bukti-bukti. begini pembelajarannya, ya. Bagus Bu Mariati. Bapak dan Ibu ini, memicu kita untuk berbicara tentang, supervisi ya dan mutu pendidikan, ya, supervisi dan mutu pendidikan. Alhamdulillah ada contoh-contoh dan sebenarnya sekarang Bapak dan Ibu sudah, ada, gambaran apa itu supervisi ya, dan itu berkaitan dengan, mutu pendidikan ya, luar biasa ya. Coba kita, lihat, apa yang bisa saya tampilkan dalam ini ya, sebentar. Mmm, sudah ada Bapak dan Ibu? Ih, Sudah salah ini PP salah juga nih, kelihatan Bro. salah ini malah ke ini, maaf 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 maaf. Lepas, bukan ini juga, bentar. Bukan ini juga, jaminan mutu. Nah, udah yang ini aja dulu nih. Yang ini aja dulu nih. Ada Bapak dan Ibu? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Oke, ya. Supervisi ya, supervisi dan penjaminan mutu pendidikan dasar. Bapak dan Ibu, kalau ada beberapa atau ada banyak tentang definisi, ya ambil yang paling sederhana dan yang paling bisa dipahami ya, selalu begitulah.
Selalu begitu ya. Maaf Prof, tadi terlempar, sinyalnya kurang baik. Ya, sekarang sudah bagus. Hujan soalnya tadi. Sekarang sudah bisa. Alhamdulillah sudah. Prof. Mm-mm. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Supervisi pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau seorang supervisor, ya, atau pemimpin pendidikan. Artinya supervisor itu bisa kepala sekolah, bisa pengawas ya, bisa pengawas ya, bisa tidak pengawas Bapak dan Ibu? Oh, iya, Pak. Bisa, bisa, Bisa. Prof. bisa, ya. Heeh. Atau pemimpin pendidikan untuk membantu pengembangan profesionalisme pendidik dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, ya, atau lembaga pendidikan lainnya. Supervisi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pendidikan melalui interaksi, evaluasi, dan pendampingan terhadap para guru, ya, para pendidik, ya. Yang bisa digarisbawahi bahwa supervisi pendidikan itu apa itu? Proses, ya, Dan ya, kualitas pembelajaran. Meningkatkan ya, ya. dan kualitas pembelajaran. Kualitasnya kualitas pembelajaran, Pak, yang lengkap ya. Proses untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas pembelajaran, Pengembangan ya, profesional. atau proses Untuk pengembangan meningkatkan profesionalisme kualitas pendidik. Ya, ini Pendidik nih. ya. Proses pengembangan Pengembangan profesionalisme pendidik itu sudah pendidik. cukup itu. Proses pengembangan profesionalisme pendidik. Pendidikan guru kan, ya. Proses pengembangan profesionalisme pendidik, ya. Nah, untuk apa? Ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Proses pengembangan profesionalisme pendidik, ya. Kalau sudah profesionalisme mencakup apa saja Bapak dan Ibu? Kalau sudah profesionalisme pendidik mencakup apa saja Bapak dan Ibu? Santai, ini mata kuliah santai, Bapak dan Ibu tidak usah stres, tegang ya, santai aja. Kalau sudah kalau sudah menyangkut profesionalisme pendidik itu berkaitan dengan apa saja? Halo Bapak dan Ibu mendengar saya, Bapak dan Ibu? Halo? Kompetensi gurunya pendidik ya? Siap, siap mendengar. Kompetensi Terputus-putus. pendidik. Oh, Kompetensi pendidik, Dok. terputus-putus. Kompetensi kepribadiannya, Kemampuan mengajar, pedagoginya, Hmm. pedagoginya juga. Begitu. Penguasaan kemampuan materi pelajaran. berinteraksi Betul. dengan siswa. Ya. Kepribadian. Ya, oke, Bapak dan Ibu jangan 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 lupa itu ya, terus dipegang. Kalau sudah menyangkut profesionalis pendidik, pasti berkaitan dengan 4 kompetensi, Kompetensi. ya. Kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi Sosial, sosial, dan kompetensi kepribadian. kepribadian. Itu dipegang, ya dipegang. Sebelum mampu menguraikan masing-masing kompetensi, ya 4 kompetensi itu di luar kepala dulu, ya. Saya ulang, kalau sudah menyangkut profesionalis pendidik, itu berkaitan dengan apa saja? Pasti berkaitan dengan 4 hal. 4 hal itu apa? Yaitu kompetensi profesional, ya, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Ya. Badian. Baik, Bapak dan Ibu. Hmm. Hmm.
Bisa dilanjutkan Bapak dan Ibu? Saya Bisa, Pak. bisa dulu. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, konsep supervisi pendidikan. Konsep supervisi pendidikan ya. Jadi konsepnya itu yang pertama itu pendampingan profesional. Pendampingan profesional. Kalau sudah pendampingan profesional ini ya, itu berfokus pada pendampingan pembinaan terhadap guru. Oleh siapa? Oleh supervisor. Oleh supervisor ya, untuk meningkatkan keterampilan mengajar, pengetahuan pedagogik dan kemampuan manajerial ya, kemampuan manajerial di kelas, ya kan? Ya. Heeh. Jadi jelas yang tadi sudah betul ya, bahwa berkaitan dengan kompetensi yang 4 itu, profesional, pedagog. Nge-freeze, Putus ya sinyalnya. nge-freeze yang dokter Dedi. Iya. Aman Pak Ustadz, tunggu. Jelas. Ya, sepertinya ya, hujan. Hujan. Ya, Sama lagi di sini nyetir di hujan. sini. Jadi kayaknya sinyalnya rada kurang Hujan. ini. Ayo bukber. Positif Kulsum bukber, bukber. Berat saya duduknya gede ini. Cimen, cang cimen, kadang paci permen. Cang Cimensa, Cang Ibu Cimensa. jangan lupa beli baju lebaran. Kemana dokter Dedinya? Belum masuk lagi ya? Di Japri, Kelempar. Bu Iya, Nurul, di Japri, Bu Nurul. Oke, siap. Pak, kelempar gitu. Cang Cimensa, Cang Cimensa. Saya ngelemparin dari sendiri boleh nggak ya ini? Sok mangga. Deh, mau dilempar deh ya tadi. Mangga. Tadi. Pak Cengli rambutnya udah basah. Iya, Ayo Waduh. mandi. Pak, Yang ini hujanan ya, gimana? Pak Cengli ya? Iya, Bu. Yang hujanan. Jangan Bu ini. Ya Allah. Ayo ibu-ibu kita berdoa ya. Semoga ada milik dan rezeki Amin. buat kita Ih. semua. Amin. Buat Amin. lebaran. Ya Bu ya. Amin. Ngomong-ngomong tadi Pak Cengli sama saya tinggal berdua tadi ya di grup Apa Bu? Zoom. Kenapa? Nah, Ketiduran saya. astagfirullahaladzim. Tinggal pas bangun tinggal saya dengan Pak Asep. Aduh Pak Cengli. Iya Pak, begitulah. Atau jam-jam rawan. Tuh. Bapak kita teh sampai tanggal berapa kuliah teh? Sampai minggu ketiga, Madam. Atau jangan Bu, Bejana balanja minggu ketiga teh saya. Emang sok balanja Pak Cengli. Aduh, atuh nanti teh meureun rame meureun Bu, ketemu ieu teh ning berkeluarga teh sekeluarga. Wih. Ketemu calon mertua. Pak Cengli. Ketemu Eta calon dulu. mertua. Jadi siapa Pak Cengli? Calon mertua nu kabaraha Bu. Ya, dokter kelempar ya dok ya. Pak. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi Ada enak-enak lagi. bicara, lagi enak-enak bicara pas plus saja. Nah, iya. Jadi makin lapar Pak Yogi kalau sudah begini nih. Ya, Ditambah Pak, apalagi lagi benar. hujan ya, Prof. Kita ge udah lapar. Harusnya ditidurkan, Pak. Ini. Cuacanya Nah, mendukung hujan. udah tidur tadi Bu sebelum itu, sebelum duhur tidur saya. Hmm. Tadi sampai di mana kita bicara itu? Aduh, Supervisi Pak ya. Sampai konsep itu supervisi. saya ulang share screen-nya ya. Sampai konsep supervisi.
Ini ada Bapak dan Ibu ini? Belum terlihat. Halo? Belum muncul. Sudah ada ini tampilannya belum? Belum. Mbak Kris. Belum. Unstable katanya tuh internetnya. Aduh. Jadi, Dampak dari cuaca mungkin ya. Tahu. belum bisa Bapak dan Ibu, masih belum stabil. Masih belum stabil. Masih belum stabil ininya nggak bisa ini share screen nih. Aduh. Bentar ya Ibu ya. Iya dong. Duduk di mana? Pak Teguh kayaknya Di tuh. Pak Pak Asep Teguh ya? duduknya Pak Teguh ya Teguh. Ya. Hati-hati Bapak sambil dicas HP-nya. Takut Dia boleh mati. ngecas HP kalau lagi ada geluduk gitu. Duduk. Ya coba lagi. Oh ya. Ah, keluar lagi ya dokter Dedinya. Iya ada enggak ada. Iya. Mhm. Nah, masuk lagi. Bobo dulu yuk Bu. Lah. Bobo dulu yuk. Udah tidur. Aduh ini. Sinyalnya nggak stabil ya dok ya. Nah, ada ya Bu ya, Pak. Ada Pak. Oke. Nah, ada. Dia harus keluar dulu tadi itu. Tadi ini sudah ya yang ini ya. Iya.
Sudah. Oke. Kemudian ini sudah ya tadi ya? Jadi Baru kalau satu, baru Hah? satu yang dibahas, kolaboratif belum tadi. Iya, udah ya. Oke. Berikutnya, nah ini nih ya. Yang ketiga, proses berkelanjutan Bapak dan Ibu ya. Supervisi pendidikan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. Sama dengan ini yang harus berlangsung terus-menerus itu yang penilaian kinerja berkelanjutan. Ada yang sudah mendengar itu? Penilaian kinerja berkelanjutan ya. Heeh. Itu harus terus begitu ya. Bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan pengajaran ini, dan pembelajaran proses pembelajaran saja sudah mencakup pengajaran dalam jangka panjang. Yang keempat, fokus pada peningkatan kualitas ya. Tujuan utama dari supervisi adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, secara holistik, baik di tingkat individu maupun institusi sekolah. Ya. Halo Bapak dan Ibu masih mengikuti? Masih. Ya. Masih. Oke, ini tidak usah ini tidak usah dulu ya. Nah ini penting ini. Jadi tipe-tipe atau jenis-jenis supervisi pendidikan. Ya. Bapak dan Ibu, ada jenis direktif, ya. Direktif itu langsung berupa instruksi, instruksi dari supervisor kepada supervisi, artinya kepada guru, ya. Dari kepala sekolah, dari pengawas kepada guru langsung, ya. Kemudian yang supervisi kolaboratif itu bekerja sama, supervisor dan supervisi, ya, bekerja sama, ya, tidak menutup kemungkinan, ya, bahkan sering terjadi. Yang saya alami, ya, guru itu lebih tahu permasalahan daripada yang menilai. Percaya tidak Bapak dan Ibu ini kenyataan ini, ya? Percaya. Bahwa Percaya dong. guru Ya, itu betul loh. supervisi itu yang sedang dinilai, yang sedang diawasi itu lebih tahu permasalahan daripada yang menilai. Ya, ya, karena dia yang ada di lapangan cenderung memang lebih tahu. Harus disadari itu oleh supervisor itu, ya. Harus disadari itu. Dan yang terakhir adalah yang non direktif. Non direktif itu guru memilih sendiri cara-cara yang terbaik. Dia merefleksi diri sendiri, ya, apa sebenarnya yang kurang pada diri saya, ya. Bahkan untuk guru yang sangat kreatif, saya ulang, untuk guru yang sangat kreatif, setelah dia merefleksi ada kekurangan pada diri saya. Ternyata tadi contoh dari siapa itu, dari Bu Mariati atau dari siapa ya? Ternyata ada peserta didik yang nilainya turun begitu. Yang nilainya turun, dia merefleksi ya tanpa bimbingan supervisor, tanpa kolaborasi dengan supervisor dengan orang lain. Aduh, saya ini ini ada penyakit ini di dalam pembelajaran ini. Maka saya harus punya remedy. Harus punya remedy, ya. Harus punya remedy, harus punya obat untuk penyakit ini. Maka dia memutuskan untuk melakukan action research, melakukan penelitian tindakan kelas, ya, untuk meningkatkan uh, nilai peserta didik, ya, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dia melakukan penelitian tindakan kelas. Dia coba saya ingin memperbaiki pembelajaran ini dengan menggunakan permainan interaktif. Dia coba, ya, dicoba sebelum menggunakan permainan interaktif, dites. Benar, ini ada yang 50, 55, 60, paling besar 70. Dia gunakan permainan interaktif, ya, ada dicampur dengan media pembelajaran yang lain misalkan, ya, apakah itu dengan media konkret atau media digital, dia coba. Maka ternyata setelah menggunakan
Permainan interaktif dan media itu nilainya paling kecil 70 dan paling besar 90. Ini yang non direktif, artinya dia punya kesadaran sendiri, memilih cara terbaik, ya, memilih cara terbaik. Memang susah untuk dilakukan, mudah untuk diucapkan, tapi memang idealnya begitu, Bapak dan Ibu, ya. Oke. Nah, bukan hanya kepada hasil belajar saja, Bapak dan Ibu, ya. Dengan kasus-kasus yang terjadi di kelas, kasus-kasus yang terjadi di kelas, ya. Anak yang tidak fokus, ya, dia mencoba si guru yang ini supervisi apa, guru yang merefleksi diri, mencari cara sendiri yang terbaik itu bisa dilakukan, gitu ya. Meningkatkan disiplin misalkan, ya, meningkatkan disiplin, ya. Kemudian mencoba penilaian bukan fokus saja pada penilaian kognitif pengetahuan, dia tekankan pada sikap dan keterampilan misalkan. Oke, Bapak dan bisa diikuti Bapak dan Ibu? Bisa. Ya. Jadi ada supervisi jenisnya itu, Bu Kusum, ada supervisi direktif, ya, non direktif dan kolaboratif. Yang direktif instruksi-instruksi dari Bu Kusum kepada guru, Bu Kusum sebagai kepala sekolah misalkan, instruksi lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, ya. Kemudian Secara yang langsung. non direktif dia mencari jalan sendiri gitu, ya. Dan yang kolaboratif ya kerjasama antara antara supervisor dan supervisi, antara kepala sekolah dan guru yang sedang dinilai. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Hei. Nah ini Bapak dan Ibu, ya. Apa sih tujuan supervisi pendidikan? Pakai sih ini Pak Rifki, pakai sih ya. Apa sih tujuan supervisi pendidikan? Ya. Yang pertama meningkatkan kualitas. Saya kira mudah dipahami ini. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Cukup ini ya. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Tidak usah pengajaran dan pelajaran. Pembelajaran itu sudah mencakup pengajaran ya. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan dukungan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, ya. Memberikan dukungan kepada guru, memberikan motivasi lah, memberikan motivasi, ya. Nah, masih ingat motivasi itu apa, Pak Teguh? Jadi motivasi itu dipegang Bapak dan Ibu kalau kalau sudah lupa atau belum tahu ya. Drive itu motivasi itu merupakan drive dorongan untuk melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Saya ulang. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Bisa diulang Bu Kusum? Motivasi adalah dorongan untuk meningkatkan dari sebelumnya. Untuk melakukan hal yang lebih baik dari Untuk sebelumnya. melakukan hal yang lebih Untuk baik dari melakukan sebelumnya. hal yang lebih baik. Bu Kusum, Ya. saya memberikan motivasi ya. Coba Bu Kusum di dalam menyajikan di dalam membuat modul ajar itu coba materinya lebih bervariasi dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik misalkan, ya. Nah itu dorongan motivasi itu karena saya melihat Bu Kusum sebelumnya tidak dikaitkan dengan kearifan lokal misalkan ya gitu. Maka saya memberikan motivasi itu untuk melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Karena sebelumnya tidak berbasis pendekatan CRT misalkan Bu Kusum gitu. Ya, sebelumnya seperti di SDN itu, SDN Agang Aut itu ya belum mengenal apa namanya chat GPT misalkan gitu. Maka
diberi motivasi mereka. Coba di dalam media pembelajaran itu buat crossword puzzle, ya, teka-teki silang menggunakan GPT, begitu kan, mudah begitu. Ini motivasi. Dan ternyata terbukti peserta didik lebih tertarik dengan pembelajaran. Gitu. Ya, yang tadinya tidak fokus, yang tadinya murung, ternyata dia terlihat sedikit bentak, terlihat sedikit bangun, ya, terlihat sedikit memperhatikan begitu. Itu motivasi. Jadi saya ulang, motivasi adalah dorongan untuk melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Jangan lupa Bapak dan Ibu, ada satu hal lagi yang hampir beririsan itu hampir sama, yaitu motivasi berprestasi. Kalau motivasi berprestasi, kedengarannya itu kasar, Pak, Bu. Motivasi berprestasi itu dorongan untuk melakukan hal yang lebih baik dan mengungguli orang lain. Ini jangan ada kata sombong di dalam teori, di dalam ilmu. Ingin mengungguli orang lain. Ingin mengungguli orang lain. Jadi selain melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya, ingin mengungguli orang lain. Itu motivasi berprestasi. Ya, itu motivasi berprestasi. Ya. Ingin mengungguli Pak Rifki itu. Saya tidak mau menunggu dia lulus ujian S2 ini. Saya harus lebih cepat. Itu motivasi berprestasi, Pak Rifki. Ya, tidak mau selengket apapun bersahabat dengan Pak Teguh. Saya tidak mau harus nunggu Pak Teguh. Gitu. Ya. Walaupun soulmate Bu Siti Kulsum itu Bu Lola gitu ya, tapi Bu Lola ternyata tidak mau bersama-sama cepat, selesai dalam 2 tahun 2 bulan atau dalam 2 tahun, iya, dilewat saja ya. Jangan ingin mengungguli orang lain. Oke? Jadi motivasi berprestasi itu, dan itu harus ada dalam diri kita ya, berprestasi. Jangan karena persahabatan yang lengket, kemudian lulus harus bareng, mayar lagi, mayar lagi, ya. Oke. Giliran lulus mah harus duluan ya, Dok, ya? Ya, apa Bu Kulsum? Giliran lulus mah harus duluan gitu. Izin Iya, Pak Dokter iya, bertanya. iya, iya. Saya tidak mau setelah melihat Pak Teguh lulus ya dan sudah terdaftar sebagai wisudawan, waduh, saya belum ujian. Nah, itu saya harus mengungguli yang lain ini. Saya ingin bareng wisuda dengan Pak Teguh. Itu baru itu motivasi berprestasi ya. Oke. Oke, para calon supervisor kita lanjutkan ya. Iya, Dok. Masih ikut ini Bu Mariati masih ada? Masih lengkap, Dok, masih lengkap. Makasih, Pak. Boleh Masih bertanya ya? Pak Dokter? Bu Winnie ada nggak Bu Winnie? Ini. Ini ada. Pak Dokter, itu Pak Riki mau nanya. Ada, saya Oh iya 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 Pak Rifki, iya sebentar Pak sebentar. Riki, Iya, Pak. iya silakan Pak Rifki. Pak Riki. Ya, izin bertanya Pak Dokter. Ya. Saya Riki Firmansyah. Kalau berbicara tentang motivasi itu agak menyenangkan gitu ya didengarnya, Dok. Dan kadang-kadang pikiran saya suka agak nyeleneh sedikit nih, Dok, kalau mendengar kata motivasi itu. Suka apa? Suka Apakah ngeyel sedih apa? Gimana? Nggak, Pelan agak bicaranya sedikit cepat. agak sedikit nyeleneh gitu kalau pemikiran saya, Dok. Contoh gini, apakah motivasi itu bisa diartikan dengan negatif? Contoh contoh misalkan, Dok, ya contoh, misalkan teman saya istrinya 3 gitu, saya motivasi ingin ngikutin gitu, Dok. Eta mah pikiran Pak Rifki aja yang punya rencana Pak, Eta mah itu. modus, eta mah itu modus. mah motivasi Gitu. positif itu mah, Pak. Hah? Positif Benar, tuh. iya, Gimana? modus, Pak Riki mulai dah. Dan Pak Bukan, Riki, itu kan kita Positif dukung. tuh Akhirnya motivasinya. keluar bisa juga apa yang dikatakan di dalam positif atau hati tidak itu. gitu. Motivasi, Pak, termotivasi kita. Iya, ada yang ada di dalam pikiran dan hati itu akhirnya akan terungkap juga Bapak dan Ibu. Ya, Pak. Kita termotivasi, Pak, ini. Nggak tahu apa Rifki soal itu mah.
Oke, makasih Pak Rifki yang motivasi untuk untuk Pak Asep lah. Ini gitu. Pasti. Orang Ya. udah 3 Pak Asep belum ada ya Pak Asep ya. Aduh, termotivasi kita Pak, termotivasi. Iya. Oke Bapak, ini slide yang terakhir untuk slide yang pertama ya. Bukan slide pertama, untuk kumpulan slide yang pertama ini yang terakhir nih. Supervisi pendidikan jika dilakukan dengan tepat ya, ia akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik, bagi siswa, bagi murid ya. Coba dibaca lagi yang keras Bu Mariati. Supervisi pendidikan, jika dilakukan dengan tepat, akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa. Ya. Supaya hafal dibulak-balik Pak Asep, dibulak-balik begini, jika dilakukan dengan tepat, maka supervisi pendidikan akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Dibulak-balik, ya bukan hanya dibulak, tapi dibalik juga. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat masih ada nih ya yang harus disampaikan pada pertemuan ini. Ini yang tadi bukan Bu, Pak? Bukan ya? Bukan, Pak. Bukan, oke. Jadi, yang lain saya sudah kompilasi juga ini, sudah kompilasi juga ini ya. Heeh. Oke, supervisi dan penjaminan mutu pendidikan dasar. Oke. Slide yang pertama ya. Jadi kalau tadi saya sudah dari awal mengatakan, ya dari awal saya sudah mengatakan dari awal, kalau ada beberapa definisi atau banyak definisi, ambil yang paling sederhana dan mudah dipahami ya. Nah, pada kumpulan slide yang ini kita lihat supervisi pendidikan adalah proses pembinaan yang dilakukan untuk membantu guru ya dan pegawai sekolah lainnya. Jadi bukan hanya guru, ini bukan hanya guru tapi pegawai sekolah lainnya bisa saja dia ini yang non-dik, maksudnya tendik ya, bisa saja itu ya. Jadi membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Menurut Bu ini yakin nggak kalau tendik itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran? Ada kaitannya dengan kualitas pembelajaran? Tendik yakin dok, karena kan misalnya seperti operator sekolah, operator sekolah kan tendik itu ada operator sekolah. Jadi kan membantu kegiatan juga dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Jelas itu. Oke. Jadi proses pembinaan yang dilakukan oleh siapa pembinaannya? Oleh supervisor ya, untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kesamaannya Pak Teguh, Pak Rifki ya, Pak Rifki, Pak Teguh, Pak Asep, ini kesamaannya itu kaitan dengan kualitas, meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu intinya. Benang merahnya pada peningkatan kualitas pembelajaran, ya kan? Jadi bermuaranya pada kualitas pembelajaran. Supervisi pendidikan juga dapat diartikan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ya. Jadi yang pertama sebagai proses pembinaan ya kepada siapa? Kepada guru dan pegawai sekolah lainnya atau tendik begitu ya. Ya, pegawai sekolah lainnya bukan hanya tendik ya. Dan merupakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Ya. Terus di sampingnya ini, ya, supervisi ialah, ini lebih umum lagi, bukan supervisi pendidikan ini. Supervisi ialah aktivitas, coba kita kaitkan dengan supervisi. Supervisi adalah aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan oh sama ini Pak, supervisi dalam pendidikan juga ini karena sudah dikaitkan dengan guru. Ambil salah satu saja Bapak dan Ibu. Ya. Nih di bawahnya nih untuk yang sebelah kanan nih. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah. Agak susah mengingatnya tah, sudah kegiatan teknis edukatif agak susah tah. Bu Ika, halo Bu Ika. Hadir, masih menyimak. Ya. Nah, yang berikutnya nih Bu Ika nih, ya. Siapa yang berhak melakukan supervisi pendidikan? Tadi yang dalam brainstorming saya sudah tahu dan Bapak dan Ibu sudah tahu. Jadi bisa kepala sekolah, bisa pengawas, bisa juga unsur dari dinas pendidikan. Kenapa tidak kan? Ya, dari unsur dari dinas pendidikan bisa itu, ya. Pada prakteknya mungkin di Indonesia atau di Jawa Barat begitu, kepala sekolah ya Bu ini ya? Ya, betul. Kepala sekolah ya, kepala sekolah, ya. Supervisi di sekolah Dan dilaksanakan guru oleh kepala senior yang sekolah. ditugaskan. Kadang-kadang guru senior juga. Gimana? Kadang-kadang guru senior yang itu boleh. Iya. Jadi sama dengan penilaian kinerja guru PKG. Itu kan Iya, boleh menilai boleh. itu yang senior dan jabatan fungsionalnya atau jabatan kalau di Hari ininya zaman dupnya Pak, akademik itu yang dupnya. lebih tinggi dari itu, Tinggi. dari yang dinilai. Boleh, ya, boleh. Kepala sekolah yang bertindak sebagai supervisor, maka ia harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja guru. Ya, agak capek, Bu Ika, tolong dibaca nih, yang keras dan jelas. Baik, siap. Tujuan supervisi pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan, membantu guru mengembangkan profesi dan pribadi, membantu kepala sekolah menyesuaikan program pendidikan, memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai standar. Ya, terima kasih Bu Ika. Ya, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, pelaksanaan supervisi pendidikan, ya. Pelaksanaan supervisi pendidikan. Jadi yang pertama ini pemimpin pendidikan harus bekerja sama dengan guru. Yang dimaksud pemimpin pendidikan ya kepala sekolah aja di sini dibatasi karena biasanya kepala sekolah kan ya. Bekerja sama dengan guru untuk menentukan tujuan supervisi. Apa tadi tujuannya? Tolong dicatat, diingat. Meningkatkan Kualitas kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran. Pembelajaran. Bukan itu, meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru harus terlibat aktif. Guru harus terlibat aktif. Guru harus terlibat aktif dalam proses supervisi, ya. Jangan cuek guru itu, ya, diikuti dengan baik kan mau ditingkatkan kualitas pembelajarannya. Proses supervisi dan terbuka untuk menerima umpan balik. Terbuka untuk menerima umpan balik, ya. Pak, tolong ya Pak nanti di dalam penilaian itu ya, tolong Bapak ini masih belum berbasis higher order thinking skill, masih belum hot. Tolong Pak, harus Bapak rajin, sabar ya, melihat kata kerja operasional yang ada di taksonomi Bloom yang termasuk hot, yaitu dari C4 ya sampai C6. Ini masih banyak yang tidak hot, Pak, Bu, gitu. Dan itu harus didengarkan dan dilakukan oleh guru itu, ya, oleh guru itu. Pak, Bu, tolong ketika tadi saya melihat Ibu mengajar, ini kata kepala sekolah ini maksudnya. Halo?
juga Pak. Pak. Tadi saya Selamat juga, Pak. melihat ya ibu itu di dalam menutup pembelajaran ya Bapak itu ibu itu lupa menyimpulkan. Langsung saja membagikan lembar evaluasi. Simpulkan dulu, Bu, ya. Tolong itu. Supaya apa, Bu? Kesimpulan itu membuat informasi baru itu pindah dari short term memory ke long term memory biar lebih ada proses internalisasi dia, pemahaman mendalam dia. Jadi tolong simpulkan dulu, jangan langsung ke membagikan lebar evaluasi, Bu, ya. Bahkan Ibu tadi lupa melakukan refleksi dan memberikan feedback kepada peserta didik. Kan harusnya ada di dalam kurikulum Merdeka itu, Bu. Ya tolong dilakukan ke depan ya. Baik, Pak, baik, Bu, akan saya lakukan. Jadi kooperatif guru itu menyimak dan memang bertindak begitu. Baru itu bekerja sama dengan baik. Tapi guru juga tidak terlalu direktif ya. Maaf, kepala sekolah juga supervisor tidak terlalu direktif dan tidak terlalu itu mentang-mentang supervisor segala macam diungkap jadinya cenderung fault finding, mencari kesalahan begitu. Ya tidak begitulah. Ya, jadi apa yang terjadi lemah, kurang itu yang harus dibenahi ya. Bu ini mah enggak kan, enggak mencari kesalahan guru Insya kan, Allah enggak. tidak. Justru tujuannya membantu guru. Ya. Masalahnya gurunya kooperatif tidak gitu ya. Oke. Supervisor memberikan umpan balik kepada guru atau tenaga pendidik. Tuh, benar Bu, ini ada tendik juga mengenai kegiatan belajar mengajar mereka, ya. Supervisor memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan. Barusan saya sudah memberikan contoh, ya. Boleh saya mendengarkan dari kepala sekolah siapa saja tentang saran atau rekomendasi kepada guru yang pernah disupervisi? Coba, apa saja? Masih ingat nggak? Saran atau rekomendasi? Ayo para kepala sekolah. Pak Ibu Kepsek. Tidak ada? Lupa. Puasa. Tidak ada Bapak dan Ibu? Contoh saran atau rekomendasi kepada guru. Pak Riki. Saya tadi sudah memberikan contoh. Tentang disiplin aja, tentang disiplin coba. Kalau tidak usah ke proses pembelajaran, tentang disiplin coba. Tidak ada. Ya, tentang disiplin misalkan, Pak Dedi, tolong ya nanti Bapak kalau sesuai jadwal lah kalau mengajar itu ya, tolong ini tadi guru ya itu anak-anaknya udah Izin ribut boleh saja Pak? karena terlalu telat itu gitu. Misalkan Bapak gitu. izin. Iya. Boleh Pak? Halo, Ya. Ya, pengalaman ya Pak yang pernah saya ini siapa lakukan. ini? Bu Tuti Pak, Sok izin. atuh, makanya sok atuh. Pengalaman begini Pak, memang pernah di sekolah kami itu, ya ini berkaitan dengan guru yang mengajar tentunya eh, setiap itu mengajar itu datangnya siang Pak. Nah, Itu jadi mungkin pertama saya melihat dulu, mengamati, kemudian setelah beberapa kali ya dengan cara supervisinya saya panggil eh, ke kantor, kemudian secara face to face kita ngobrol. hmm, Karena ini tentunya berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran buat anak-anak tentunya ya, seperti itu. Kemudian saran saya, kemudian apa rekomendasinya di antaranya itu, yang pertama saya mendengarkan dulu, kenapa bisa seperti ini, datang terlambat sedangkan anak sudah ada di dalam kelas. Kemudian, karena ini kan berpengaruh dengan,
pembelajaran siswa KBM di kelas. Kemudian juga akan orang tua juga pastinya akan bertanya kenapa dan akan terlihat akan dipandang oleh masyarakat sekitar juga seperti itu. Kemudian kami ngobrol, kemudian saya berikan saran tentunya kalau misalnya memang masuk itu kita masuk jam 7 ya sesuai jam 7. Kalau bisa kita itu harus menyambut anak. Ya, iya, iya. Menyambut siswa karena itu akan membentuk karakter siswa seperti itu dan setelah berikan arahan, kita ngobrol dari hati ke hati, merangkulnya sehingga alhamdulillah sekarang ini perubahannya sangat luar biasa. Ya, bagus. Dan saya juga memberikan motivasi karena setiap guru itu mempunyai kelebihan masing-masing dan ternyata beliau itu mempunyai kompetensi di bidang seni. Dan alhamdulillah saya berikan motivasi, berikan dorongan bahwasannya Anda itu ada kompetensi di bidang yang lain. Dan alhamdulillah sampai membawa anak-anak itu sampai kemarin Pak untuk tarian itu sampai tingkat kota dari kecamatan juara Wah, 1, luar biasa. kemudian sampai tingkat kota kemarin Pak. Alhamdulillah dapat juara Ya, 2. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sampai saat itu perubahan itu sangat luar biasa. Dan makasih Bu disiplin. Tuti. Iya, seperti itu. Bu Tuti ya? Ya, Bu terima Tuti kasih ini Pak. Iya Pak, Bu Tuti. terputus-putus suaranya tuh. Iya, rada Apa ini Pak, saya kayaknya yang ini sinyalnya Pak. jaringannya? Jaringannya punten. Hmm. Nah, Ya, dan ya, ya. alhamdulillah Pak di Makasih sekolah Bu Tuti kami ya. itu setiap Ternyata dia pagi yang kita selalu menyambut anak dan alhamdulillah guru-guru sudah ada jadwal piket dan itu sudah berlangsung 1 tahun ini. ya. Jadi setiap pagi 6:30 guru-guru itu sudah menyambut anak. Seperti itu yang saya terapkan di sekolah kami. Dan itu Ya. terlihat sekali Oke, karakter oke. perubahan. Makasih Bu Tuti. Itu supervisi yang nyata begitu ya, Iya, supervisi terima yang kasih. nyata. Oke. Terima Dari kasih Pak. mengingatkan, memberikan saran tentang disiplin, tapi ternyata membuka satu hal yang selama ini tertutup, yaitu dia punya kelebihan dalam bidang seni. Kan luar biasa itu ya. Nah, itu baru itu ya. Nah, baik, terima kasih. Kemudian pendekatan supervisi pendidikan, pendekatan direktif tadi sudah ya, yaitu pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung, jadi instruksi-instruksi ya. Kemudian pendekatan non direktif yaitu pendekatan untuk nah ini yang tadi dilakukan oleh Bu Tuti itu dua-duanya direktifnya dia Bu Tuti itu beliau menyarankan cobalah ya jangan telat datang dan itu dan sebagainya gitu ya. Heeh. Kemudian yang non direktifnya itu gurunya bukan yang kolaboratifnya di sini ada nggak kolaboratifnya kolaboratif itu antara Bu Tuti dan di guru tersebut ya kolaboratifnya akhirnya terungkap gitu. Yang non direktifnya akhirnya dia membawa peserta didiknya untuk satu kompetensi turnamen dan menjadi juara ke-1. Kan luar biasa kan itu ya. Oke, baik. Yang lain menyimak ini? Menyimak. Nyimak. Makasih dong. Simak, Pak. Makasih. Kasih hadir. Menyimak. Nah, Bapak dan Ibu Oh, ya. tapi putus-putus. Ada satu nama supervisi, satu jenisnya itu supervisi klinis, ya. Supervisi klinis. Apa itu? Supervisi klinis, klinis, Iya, ini klinis, mobil ya juga tadi dia cuma clinical, ditutup. clinical, berkaitan dengan klinik, ya. Susah ditutup Pengobatan, awalnya. pengobatan. Supervisi klinis adalah proses pembinaan profesionalisme guru yang dilakukan secara tatap muka antara supervisor dan guru. Mungkin tadi Bu Tuti itu memanggil guru itu ke ruang kepala sekolah, ke ruang Bu Tuti gitu. Itu kan tatap muka antara supervisor dan guru, ya. Klinis, jadi langsung mengobati apa yang sakit pada diri seseorang, ya, klinis itu, ya. Yang sakitnya itu kekurangan apa gitu, kurang disiplin, ya. Nah, atau telat memberikan nilai, ya, telat memberikan nilai gitu. Sehingga pada waktu pembagian raport jadi bingung begitu misalnya, ya. Apa saja yang oh, ini sudah ke mutu pendidikan, nanti, ya. Kita lihat tuh. Nah, ini.
Supervisi guru dapat dilakukan setiap semester atau akhir tahun ajaran. Nah, ini tadi sudah menjawab Bu Mariati atau Bu siapa tadi ya? Ya, dilakukan setahun 2 kali. Betul, setiap semester atau jadi setiap Satu semester atau kali. akhir tahun ajaran. Ya, 2 kali biasanya, setiap semester ya. Setahun 2 kali ya. Tujuan supervisi guru. Nih, tujuan supervisi guru nih, ya, artinya supervisi pendidikan lah ya. Mengevaluasi proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar siswa. Nah, sudah disinggung tadi hasil belajar siswa. Mengevaluasi proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar siswa, ya. Apakah semuanya sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal, begitu ya, kriteria ketuntasan minimal atau belum. Enggak, ngikut ibu. Bubarnya di mana? Bubarnya belum ditagih sih, ntar Amar baru nyalain Maps-nya di Jagorawi. Nur bocor, bocor. Nur Mana? bocor. Nur, Maaf, maaf. sama Amar. Kalau Jagorawinya ditutup dulu atau itunya. Ya. Sampai di mana barusan saja dilupa tuh. Mohon maaf, Dot. Nah, ini Tujuan. mengevaluasi proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar siswa, ya. Kemudian meningkatkan kemampuan profesional guru, ya. Kompetensinya, meningkatkan kompetensinya. Kalau dia sebelumnya dia kurang kurang ada interaksi dengan stakeholders, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan orang tua siswa, dengan siswa, itu jadi baik ke depannya begitu ya. Jadi meningkat kemampuan pedagogiknya begitu ya, atau kemampuan sosialnya. Meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa. Ini sama dengan yang ini, pencapaian hasil belajar siswa. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan sekolah. Manajemen sekolah itu. Manajemen sekolah lebih efisien. Ya, lebih efisien. Tidak terlalu ngambang dan umum. Spesifik gitu. Fokus pada hal yang harus ditingkatkan, diperbaiki. Begitu. Ya. Membantu guru mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam mengajar. Oh iya, jelas ini. Jelas ini ya. Bu ini menemukan salah satu guru ternyata dia eh, eh, tidak sama sekali tidak menggunakan media Media digital pembelajaran. ya, media digital. Ternyata ini ada informasi dari peserta didik juga, Bu, ini kalau di kelas lain mau memakai komputer, ada spinning, ada permainan gitu. Kok di sini mah enggak dengan ibu itu mana Bu ini itu harus segera bertindak itu ya panggil tolong biasakan memakai media digital. Biasanya gurunya guru yang sudah sepuh Bu Jadul. ini ya, yang sudah sepuh itu ya dibimbing minimal dia punya satu modal media pembelajaran digital apa saja begitu ya, ya diberitahu atau minimal Bu ini menyampaikan coba Bu bekerja sama dengan Pak Dedi, coba bekerja sama dengan Pak Dedi untuk membuat media pembelajaran digital atau mencari aplikasi. Pak Dedi bisa membantu Bapak begitu misalkan gitu ya Bu ini ya. Coba Ibu nanti hubungi Pak Teguh ya. Pak Teguh itu banyak tuh media digitalnya gitu ya. Oke ya. Kemudian mendiagnosis ya, memecahkan atau membantu memecahkan masalah mengajar. Nah, Bu ini juga harus mendiagnosis ada apa ini dengan guru ini. Kenapa itu? Ya, kenapa ini? Kenapa guru didiagnosis? Dari mana dia tahu masalah ini? Kok jadi begini? Dipecahkan. Ya, ini bukan urusan ibu, Bu, kata Bu Winnie itu. Bukan urusan ibu, ini masalah manajemen, biar saja kami yang itu. Ya, ibu fokus saja pada pembelajaran sementara ini, ya, gitu kan? Ya, membantu memecahkan masalah mengajar. Jadi kalau sudah ke manajemen jangan di ini, ya, ke mengajar saja. Memberikan umpan balik. Umpan balik itu jangan hal yang
jelek-jelek saja, Bu, Pak, ya. Umpan balik itu yang baik juga sampaikan, bukan saja umpan balik tolong ke depan. Tapi coba Ibu selama ini sudah baik kinerjanya, ya pertahankan itu, kan begitu kan, ya. Selama ini saya tahu Ibu sudah melakukan tahapan modul ajar yang benar, ya. Bahkan saya tahu Ibu itu sampai melakukan diagnostic assessment, asesmen diagnostik, ya, untuk mencari atau mengetahui kemampuan majemuk peserta didik dengan pendekatan berdiferensiasi. Tahu saya itu, Bu, lanjutkan itu dan itu benar, ya. Jangan sampai tanpa asesmen diagnostik. Ada lah, Bu, ya, ada gitu. Dibedakan begitu. Begitu. Jadi pendekatan berdiferensiasi itu perlu itu supaya semua peserta didik bisa mendapatkan bisa belajar dengan baik begitu, ya. Itu Bu, Pak. Membantu guru mengembangkan sikap positif terhadap pengembangan diri secara iyalah. Sikap positif itu penting sekali. Sikap positif terhadap apa? Terhadap pengembangan diri secara terus-menerus. Positif, ya, positif. Tidak tahayul. Ada yang tahayul, ya, tahayul. Sikap positif bahwa ternyata murid itu dia bukan bukan autism misalkan. Dia ternyata ingin meminta perhatian begitu ya. Minta perhatian begitu ya. Ternyata dia ada masalah di luar ternyata, dibawa ke kelas. Jadi aja gitu, ya, mengganggu. Ternyata ada masalah di luar, pantesan diam aja. Ternyata orang tuanya bermasalah dan dia terbawa-bawa begitu. Nah, ini kan itu ya, sikap positifnya itu dia bisa memperbaiki keadaan di kelas begitu, guru itu, ya. Baik, Bapak dan Ibu. Sudah bosan Bapak dan Ibu? Heeh. Masih mau menyimak Bapak dan Ibu? Sampaikan Iya. suatu kasus, Dok. Iya. Iya, iya, silakan. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ini mungkin bagi yang sudah menjadi supervisor ada yang Supervisor, menekan, ya. ya, ada yang menekan atau ada yang belum ya. Ketika seorang guru itu kompetensinya bagus, ya, tapi karena masalah personal kinerjanya jadi menurun. Contoh misalkan guru ini punya kompetensi bagus, tetapi dia punya hutang, hutang misalkan ke mana-mana sampai gajinya juga minus, tunjangan minus, ya. Yang artinya dia berpikir ya untuk mencari pekerjaan di luar tupoksinya. Ya. Sebagai seorang supervisor, bagi kepala sekolah, kita tidak bisa menutup mata. Mungkin memang masalahnya masalah pribadi, tapi berimbas kepada kinerjanya, sehingga kinerja di sekolahnya mungkin terabaikan, ya, sehingga membuat kegaduhan di antara para pegawai, ya. Nah, mungkin kalau ada yang menemukan seperti itu, kita coaching klinik sudah, ya. Terus untuk apa, untuk diagnosisnya sudah ketemu, ya. Jadi permasalahannya si guru ini dia memerlukan dana untuk kebutuhan sehari-hari, karena dari gajinya sudah habis. Itu mungkin yang agak sulit, Dok, ya. Walaupun kita sudah diagnosis, tahu gitu permasalahannya, tapi resepnya yang sulit bagi kita. Ya. Ya. Pak 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 Adang, Pak Adang, eh, tolong nanti sebentar ke kantor saya ya. Heeh. Ya baik Pak. Setelah di kantor Pak Adang, mohon maaf ya ini. eh, Jadi coba sekali lagi diceritakan tentang masalah Padang itu sebenarnya apa? Karena Padang saya tahu mengajarnya itu baik, begitu ya, disiplin, begitu. Tapi akhir-akhir ini ada
sepertinya ada permasalahan, coba sekali lagi diceritakan kepada saya." Begini, "Oh begitu Pak Adang. Jadi begini Pak Adang ya, eee, saya tahu ini hal yang berat ya, hal yang berat. Kalau Pak Adang sekarang, mencari tambahan, ada usaha lain ya, saya tidak keberatan. Silahkan Pak Adang ya, mudah-mudahan bisa mengatasi ya masalah Pak Adang ya. Tapi tolong tugas-tugas Bapak sebagai pendidik, sebagai guru ya, tolong jangan terlalu diabaikan. Jangan terlalu diabaikan. Kalau ada sedikit-sedikit itu saya maklumi karena Pak Adang ada permasalahan. Tapi jangan terlalu diabaikan. Jadi tugas Bapak, kewajiban Bapak sebagai pendidik itu harus tetap dijalankan dengan baik ya. Ingat Pak Adang ya, peserta didik itu tanggung jawab kita, tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, tanggung jawab Pak Adang juga. Nah, setelah mendengar keluhan Pak Adang ini, saya juga paham betul bahwa Pak Adang perlu bantuan, ya. Ya, saya tidak berjanji Pak Adang, tetapi saya akan usahakan ya, coba nanti barangkali ada teman-teman Pak Adang yang mau bantu dan akan saya koordinir lah ya. Mungkin saja ada dari sumber luar. Itu tapi saya tidak janji ya Pak Adang ya. Ya. Tapi kalau Pak Adang melakukan usaha lain ya silakan. Hati-hati juga Pak Adang jangan terlibat pada hal yang lebih menjerat Pak Adang. Itu dari saya sebagai kepala sekolah, oke. Mhm. Ya, kalau ada dari kepala sekolah yang lain silakan, oke. Mhm. Jadi hari habis gimana lagi begitu, saya tidak bisa membantu dia kan, heeh, oke. Terima kasih Pak Rifki kasusnya ya, ya, heeh. Bapak, mohon izin Bapak, Ya silakan. waktunya sudah habis. Ah, Mohon izin, belum 14.50. selesai belum selesai juga, heeh. Bu Nurul udah bosen mungkin ini. Enggak Bapak, mau dilanjut Ya. tidak apa-apa, hanya Bisa, pekan depan dilanjutkan sedikit lagi ini tentang ini ya, tentang siap. pertemuan ini ya, oke. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Ah, Izin Sami-sami. untuk Terima dokumentasi kasih. dulu, izin dokumentasi dulu. oh Oke ya ya, silakan, 1, silakan. 2, 1 kali lagi, 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ya, dosen. ya, ya. Ya, Bu Nurul, Kasih penanggung jawab ya Bapak. Bu Nurul ya? Penanggung Terima jawab ya? kasih. Betul Bapak, penanggung jawab di mata kuliah Bapak. Saya ingin ini Tadi saya kelihatan nggak di foto?